نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد نواصل إن شاء الله في درس كتاب مسائل الجاهلية للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له. Dan kita sudah sampai ke masalah yang dengan nomor 13. يقول رحمه الله تعالى: الغلو في العلماء والصالحين، كقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من مسائل الجاهلية المسألة 13، وهي الغلو في العلماء والصالحين. Beliau rahimahullah ta'ala, beliau sebutkan masalah yang dengan nomor 13 dari perkara kaum jahiliyah, yaitu al-ghulu fil ulama was salihin, berlebihan terhadap ulama dan orang-orang saleh. Dan beliau rahimahullah ta'ala mengatakan dalilnya adalah qaulihi: ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Karena rahimakumullah ta'ala perkara yang sangat berbahaya, yang mana perkara ini terjadi dari atau di kaum jahiliyah dari zamannya Nuh alaihi salatu wassalam sehingga Apa sih suara yang hilang? baik, nuwasil. Ah, Terus suaranya. sorry, insyaallah. Baik, perkara rahimakumullah, perkara al-ghulu fid din, al-ghulu fil ulama was salihin. Yang mana perkara ini rahimakumullah perkara yang sangat berbahaya. Dengan ghulu fid din atau ghulu fil ulama was salihin, dengannya masuk asyirik billahi wal iyadu billah. Termasuk sebab besar masuknya asyirik billah, yaitu al-ghulu fid din. Sebagaimana yang terjadi di zaman jahiliyah, dari zaman dahulu, di zamannya kaum Nuh alaihi salatu wassalam, yang mana telah kita hafal hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ardah Bukhari, yaitu ketika beliau ceritakan tentang gimana masuknya syirik di kaum Nuh alaihi salatu wassalam. Beliau jelaskan sangat jelas sebabnya adalah karena kaum Nuh alaihi salatu wassalam, ketika kaumnya, ulamanya mereka yang saleh, ulamanya mereka dan orang-orang saleh di zamannya mereka meninggal, maka mereka dengan makarnya syaitan, mereka bersikap hulu terhadap mereka yang meninggal, terhadap ulamanya mereka dan kaumnya saleh. Dengan caranya hulu, mereka berlebihan terhadap kuburnya orang-orang saleh, sehingga mereka ujungnya mereka beribadah kepada kuburannya mereka ini, atau beribadah kepada ulamanya mereka, atau beribadah kepada kaumnya saleh di zamannya mereka. Dan juga al-Yahud wan Nasara,
sebabnya mereka berbuat syirik billah, yaitu al-ghulu fid din. Kaum Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah, kaum Nasara mengatakan Isa anaknya Allah, dan juga wallahu musta'an agama-agama yang lain. Dan juga rahimakumullah termasuk sebab besarnya orang sesat di dalam agama Allah Subhanahu wa taala adalah sebabnya adalah al-ghulu, baik ghulu terhadap ulama'nya mereka atau orang-orang salih, sebagaimana Syiah sikapnya mereka ghulu terhadap Ahlul Bait, keluarga Rasulullah SAW, terutama Ali radhiyallahu taala anhu arda dan Husain, dan juga kaum Sufiyah di mana ghulunya mereka terhadap kaumnya salih dan juga terhadap ulamanya mereka, sehingga mereka mengangkat ulamanya mereka atau salihnya mereka menjadikan seakan-akan waliyadzubillah menjadi Tuhan, menjadi Rabb. Mereka meyakini bahwa salihnya mereka, ibadahnya mereka itu mereka bisa berikan rizki, memberikan hidayah, memberikan taufik, meselamatkan di dunia dan di akhirat. Kaum Sufiyah meyakini bahwa ada beberapa wali yang mengatur seluruh dunia, bahkan dunia wal akhirah waliyadzubillah. Dan juga rahimakumullah, contohnya juga adalah Al-Khawarij. Ulunya mereka menjadi sebabnya besar mereka sesat dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kaum Ikhwanul Muslimin, gimana mereka ulunya terhadap Sayyid Qutb, Hasnul Banna, dan juga Al-Haddadiyah, dan juga Al-Hajuriyah, dan ulu-ulu yang kita telah mengetahui di zamannya kita, wallahu musta'an, ulu terhadap guru, terhadap ustadz, terhadap yang mereka ikuti, sehingga sebagian orang, wallahu musta'an, yang mereka menisbatkan diri ke manhaj salaf, ke sunnah, tetapi mereka bersikap gulu terhadap ulamanya, terhadap masyayikhnya, terhadap ustadznya, gurunya, sehingga mereka mendahului seluruh ucapannya gurunya dan menerima seluruh ucapannya gurunya dan mengikuti gurunya jika gurunya mengucapkan ucapan bagaimanapun, ucapan apapun, sikapnya bagaimanapun, mereka tetap ikutinya. Allah musta'an. Bagaimana juga mereka hanya berta'assub kepada gurunya, dan mereka menjadikan gurunya adalah ukuran al-mahabbah, wal-bughd, wal-wala, wal-bara. Asalullah al-afwa wal-afiyah. Sebagaimana nanti akan dijelaskan biidznillah subhanahu wa ta'ala. Dengan ini rahimakumullah kita bisa mengetahui bahayanya al-ghulu fiddin, al-ghulu di ulama was-salihin, karena dengan ghulu terjadilah syirik wal bid'ah, dalal, wal khurafat, dan membuatkan orang Allah musta'an sesat dan jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, jauh dari tauhid, jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa makna ghulu? Supaya kita bisa mengetahuinya. Al-ghulu rahimakumullah adalah dalam bahasa Arab adalah mujawazat al-had syai'. Maknanya adalah berlebihan, sikap lebih terhadap sesuatu atau melampaui batas. Ini namanya ghulu di dalam bahasa Arab. Adapun di dalam syariat kita sebutkan dengan ringkas, yaitu rahimakumullah mujawazat al-hadd al-masyru' fid din, di makna melampaui batas yang terkait dengan agama, terkait dengan akidah atau ucapan atau perbuatan. Ini makna ghulu, berlebihan di dalam sesuatu yang sudah ditentukan di agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi
melebihi batas. Batasnya kita cinta kepada ulama dengan sudah ditentukan dalam agama Allah. Jika ada orang yang melampaui batasnya, maka dia jatuh di dalam al-ghulu bil ulama was-salihin. Kama qala Ibnu Hajar rahimahullah, al-ghulu al-mubalaghah fi syai' tashaddud fihi bitajawuz al-hadd. Beliau rahimahullah taala Ibnu Hajar dalam Fathul Bari jilid 13 beliau sebutkan al-ghulu makna al-mubalaghah fi syai' tashaddud fihi, berlebihan di dalam sesuatu dengan sikap keras hingga melampaui batas. Ini makna ghulu yang beliau rahimahullah taala sebutkan. Dan dengan makna ghulu rahimakumullah dalam bahasa Arab dan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui apa yang dimaksud dengan makna al-ghulu. Adapun jika kita mau mengetahui al-ghulu, hukumnya al-ghulu, atau bagaimana kita bisa memahami bahwa al-ghulu mengantarkan orang ke kufur atau ke syirik, itu ke bid'ah. Al-ghulu rahimakumullah terbagi dua. Ada ghulu, para ulama mengatakan ada ghulu yang dengan makna melebihi batas dengan memuji. Dan ini yang dimaksud. Ya, dipuji orangnya, memujinya. Ini namanya ghulu. Ada kebaliknya, ghulu fil qadh. Kebaliknya, yaitu ghulu di dalam masalah mencela orang. Tetapi yang dimaksud di sini adalah al-ghulu fil madh wa ta'zim. Ghulu yang dimaksud di sini adalah melebihi batas di dalam memuji, mengagungkan seorang alim atau salih atau ustaz. Hukumnya ghulu sebagaimana tadi disebutkan bisa menjatuhkan orang ke dalam syirik billah wal iyadu billah. Sebagaimana tadi disebutkan ghulunya kaum Nuh alaihi salatu wassalam, ghulunya al-Yahud, ghulunya al-Nasara, dan juga termasuk ghulunya al-Syiah dan al-Mutasawwifah. Bagaimana ghulunya mereka sehingga mereka mengangkat makhluk manusia, menjadikan makhluk tersebut ya seakan-akan dia Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada makhluk dengan pertama kali meyakini bahwa makhluk adalah bisa mengatur dunia atau bisa memberikan manfaat di dunia dan di akhirat, bisa memberikan hidayah, berikan rezeki, diselamatkan dari musibah, atau dengan perbuatan beribadah kepada makhluk, kepada wali, kepada soleh, atau dalam masalah ucapan. Ucapan seperti meminta dari makhluk, berdoa, meminta dari makhluk sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-ghulu hukumnya bisa jatuh dalam kufur, bisa jatuh ke dalam bid'ah. Seperti misalnya adalah al-bina' al-qubur, ya, bangun di atas kuburan, itu termasuk sikapnya ghulu, ya, bisa masuk dalam sikapnya ghulu. Al-ghulu juga bisa eh, disebut bahwa bisa mengantarkan ke haram. Seperti misalnya memuji orang dengan pujian yang melebihi batas. Atau seperti tadi disebutkan mencela orang dengan celaan yang tidak sesuai, tidak benar. Atau bisa jadi mengikuti seorang guru atau ustadz dengan lebih batas. Ini seluruhnya hulu, tingkatannya adalah muharram. Jadi terbagi tiga. Bisa hulu menjadi kufur, bisa hulu menjadi bid'ah, bisa hulu menjadi muharram, menjadi maksiat, jadi dosa. Ini faidah yang saya sebutkan ini, faidah yang ketiga atau keempat, yaitu bahwa al-ghulu terbagi. Pertama saya sebutkan makna al-ghulu di dalam syariat, di dalam bahasa Arab dalam syariat, dan kedua saya sebutkan
bahayanya atau sebutkan terbaginya ghulu terbagi dua, dan juga bahwa ghulu hukumnya adalah bisa menjadi kufur atau syirik atau kufur atau bid'ah atau maksiyah. Ini rahimakumullah makna al-ghulu dan apa yang terkait dengan al-ghulu. Kita perhatikan rahimakumullah di dalam syariatnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang beliau sebutkan di sini, Allah Subhanahu wa taala mencela sikap ghulu. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela sikap ghulu. Dalil yang beliau sebutkan rahimahullah fi qouli subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Wahai kitab, jelas Yahud dan Nasara, la taghlu fi dinikum, jangan kalian bersikap ghulu di dalam agama kalian, wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq, dan jangan kalian mengucapkan ucapan kecuali yang benar, ucapan terhadap Allah kecuali yang benar. Ayat ini rahimakumullah, qala Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah wa ta'ala, bahwa ayat ini masuk di dalamnya adalah umum, seluruh makna ghulu. Karena hadisnya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ardah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam haji, beliau meminta dari Ibn Abbas untuk mengumpulkan batu kecil. Untuk apa? Untuk uh, untuk menjamarah. Dan ketika beliau Ibn Abbas mengumpulkan batu-batu yang kecil, maka Rasulullah SAW mengambil batu tersebut dan beliau mengatakan, "Bimithli haula'i wa iyyakum al-ghulu fid din fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Iyyakum al-ghulu fid din fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din." Hadis Ibn Abbas rawahu Sunan An-Nasai Ibnu Majah rahimahumullah taala. Iyyakumul ghulu, hati-hati kalian sikap ghulu dalam agama. Sesungguhnya, sesungguhnya yang membuat orang sesat atau sesat sebelum kalian, yaitu adalah sikapnya ghulu dalam agama. Ini hadis Ibnu Abbas. Dan sebabnya hadisnya ini adalah batu kecil yang beliau kumpulkan, yang mana batu kecil memang itu yang Rasulullah inginkan untuk melempar al-jamarah. Jadi Rasulullah melarang orang mengambil batu besar untuk melempar al-jamarah. Jika hal tersebut Rasulullah SAW memperhatikannya, sehingga Rasulullah melarang orang melempar batu untuk jamarah, melempar batu dengan batu besar, dan Rasulullah menganggap itu ghulu jika ada orang yang menggunakan batu besar, apalagi dalam masalah yang lain, masalah yang uh, lebih berbahaya dalam masalah keyakinan dan masalah ibadah-ibadah yang lain. Karena itulah rahimakumullah, yang dimaksud di sini atau dhabitnya ghulu atau kaidahnya ghulu, yaitu al-ghulu, dhabitnya, kaidahnya ta'addi hadd Allah subhanahu wa ta'ala biziyadah atau tashaddud. Ya, dhabitnya, kaidahnya ghulu, yaitu melebihi batas melebihi batas yang Allah Subhanahu wa taala sudah Allah tentukan, melebihi batasnya yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan dalam masalah keyakinan, dalam masalah ucapan, dalam masalah perbuatan. Jika ada orang yang melebihi batasnya agama Allah Subhanahu wa taala, batasnya syariatnya Allah Subhanahu wa taala dengan sikap keras, dengan sikap menambah, itu namanya al-ghulu fiddin. Ini kaidahnya al-ghulu. Jika kita perhatikan kaidah ghulu ini, kita biidznillah subhanahu wa ta'ala bisa selamat biidznillah dari sikap ghulu. Maknanya adalah seluruh hal yang Allah sudah tentukan atau Rasulullah SAW yang sudah ditentukan di dalam agamanya, tidak boleh kita melebihi batas, menambah di dalam masalah keyakinan, masalah hati, masalah lisan, masalah perbuatan. Kita melebihi batas dengan sengaja, seakan-akan bertakarrub kepada Allah dengan hal tersebut, melebihi batas, maka itu jatuh dalam makna al-ghulu. Qala sallallahu alaihi wasallam, halakal mutanatti'un. Qala thalatha, rawahu Imam Muslim.
halakal mutanatti'un, halakal muta'ammiqun. Maknanya halakal mutanatti'un, celakalah orang mutanatti'. Rasulullah menyebutkan 3 kali halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah, maknanya mutanatti'un yaitu al-ghalun, al-mutajawizun al-hudud fi aqwalihim wa af'alihim. Maknanya celakalah orang mutanatti' itu celakalah orang yang bersikap ghulu, yang melebihi batas di dalam ucapannya mereka dan perbuatannya mereka. Ini mizannya, timbangannya ulu. Jadi seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dalam agama, akidah, ucapan, perbuatan, jika ada orang yang melebihi batas, maka dia jatuh di dalam makna al-ghulu. Ya. Jadi ini yang saya sebutkan supaya kita memahami, membedakan antara jika ada orang muslim yang sikap beragama baik, mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun di mata orang itu hulu, tetapi di dalam syariat hulu. Seperti jika ada orang misalnya pelihara jenggot dan tidak isbal, ini mengikuti ajarannya agama Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi di mata orang bisa menganggap hulu, padahal dalam syariat bukan hulu. Sama juga jika wanita misalnya wanita misalnya menggunakan hijab yang syar'i, di matanya sebagian orang itu hulu, padahal dalam syariat bukan hulu. Jadi kaidah yang hulu tadi yang saya sebutkan itu yang sangat penting yang harus kita perhatikan supaya kita biidznillah subhanahu wa ta'ala bisa membedakan mana yang hulu, mana yang bukan hulu. Ya, yang tadi sebutkan, yang orang yang mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran yang telah disebutkan dalam Quran dan Sunnah, dia namanya orang beragama baik. Adapun orang yang melebihi batas itu adalah orang yang ghali, jatuh dalam sikap al-ghulu. Insyaallah ini jelas. Adapun yang beliau sebutkan di sini al-ghulu fil ulama was salihin. Al-ghulu, bersikap ghulu terhadap ulama dan salihin. Bersikap ghulu terhadap ulama dan salihin, yang dimaksud di sini adalah melebihi batas, mengangkat orang, ya, mengangkat orang, memujinya orang, atau mengangkat orang, raf'u syakhs fawqa manzilatih, mengangkat orang di atas atau di mengangkat orang, mengangkat yang makna di sini adalah raf'a syakhs fawqa manzilatih, yaitu mengangkat orang, mengatakan bahwa ini lebih hebat, lebih alim, atau memujinya, padahal tidak sesuai dengan apa yang ada pada dianya. Ya, itu namanya al-ghulu, az-ziyadah fil madh, az-ziyadah fi thana, az-ziyadah fi at-taqdis. Al-ghulu, ya, al-ghulu fil ulama was salihin bisa ditafsirkan juga al-ghulu di dalam ibadah. Beribadah kepada ulama dan salihin itu namanya ghulu. Al-ghulu juga dalam takdis. Takdis adalah menyucikan orang dari kesalahan, mengatakan orang ini tidak pernah salah, selalu ucapannya benar, apa yang dia ucapkan benar, ya. Dia tidak pernah berbuat dosa, berbuat salah. Ini juga ghulu, ya. Sama juga al-ghulu bisa ditafsirkan al-ghulu dalam terhadap ulama dan salihin, yaitu dengan at-ta'assub lahum, dengan berta'assub kepada mereka, kepada ulama, kepada orang-orang salih. Sama juga bisa ditafsirkan al-ghulu terhadap ulama dan salihin dengan makna adalah taklid. Taklid, taklidnya mereka, mengikuti mereka. Dan ini seluruh makna al-ghulu. Karena itulah perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yang dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan tentang dirinya, la tatruni kama atratin nasara ibn Maryam, fa innama ana Abdullah faqulu Abdullahi wa rasuluh. La tatruni bermakna adalah jangan kalian memuji saya pujian seperti kaum Nasara, kaum
bagaimana kaum Nasara memuji Isa bin Maryam. Ya, sesungguhnya kata Rasulullah, sesungguhnya saya adalah hambanya Allah dan Rasulnya. Karena kaum Nasara mengatakan Isa adalah anaknya Allah. Jadi ini termasuk ulu terhadap ulama dan salihin. Faqala sallallahu alaihi wasallam kama 'inda Nasa'i wa 'inda Ahmad, ana Muhammad ibn Abdullah, Abdullah wa rasuluh, wallahi ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani illa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi rahimakumullah, al-ghulu ini termasuk makna ghulu yang beliau sebutkan di sini. Al-ghulu fil ulama wasalihin. Al-ghulu di dalam masalah ibadah sehingga beribadah kepada ulama dan salihin sebagaimana terjadi di kaum uh, jahiliyah di zaman Nuh alaihi salam dan juga Yahud dan Nasara, dan juga al-ghulu terhadap ulama dan salihin yaitu dengan menyucikan mereka dari kesalahan, dan al-ghulu terhadap ulama dan salihin dengan ta'assub, ya, dan juga al-ghulu terhadap ulama dan salihin dengan taklid. Ini seluruh namanya al-ghulu. Sama juga selain jenisnya ghulu terhadap ulama dan salihin, yaitu ghulu menganggap bahwa dirinya dia selalu benar. Jika ada orang menganggap dirinya dia selalu benar. Beda kita mengatakan salafiyah benar, karena salafiyah adalah seluruhnya kembali kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi kita bisa mengucapkan ucapan yang tidak benar. Jika ada orang mengatakan bahwa saya seluruh ucapannya saya benar, atau ada orang yang mengatakan bahwa fulan seluruh ucapannya apa? Benar, ia adalah Allah musta'an jatuh dalam al-ghulu fi din, kama qala dzalika Syekhul Islam rahimahullah taala fi fasl at-tafriqah. قال فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى، فيجعل طائفة منتسبة إلى متبوع معين لهم هم أهل السنة والجماعة، ويجعل من خلفها أهل البدعة، وهذا ضلال مبين. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan kebanyakan manusia dia menganggap bahwa firqah-firqah ini sesat, ya, dengan hawa dan apa? Dhan, dan hawa dan dhan. Dan dia juga menganggap dirinya benar, tetapi dengan hawa juga kan dan dhan. Ini juga termasuk ghulu, karena jika orang mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah benar, itu bukan dengan hawa, bukan dengan dhan. Jelas dia akan sebutkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama juga rahimakumullah, kebaliknya ini al-ghulu di dalam masalah hukum, menghukumi orang. Itu juga termasuk dalam masalah al-ghulu. Kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala, "La yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu 'dilu wa aqrabu lit-taqwa." Wa jaa fi sahihain fi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam bi wasf an-nabi alaihi salam, qala lam yakun an-nabi alaihi salam sabbaban wala fahishan wala la'anan. Jadi, "Wala yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu 'dilu wa aqrabu lit-taqwa." Jangan kalian bersikap keras tentang orang yang kalian tidak suka, harus dengan sikap yang adil. Itulah hukum yang benar, hukum yang orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rahimakumullah, ini termasuk makna al-ghulu yang terkait dengan ghulu di ad-din. Sama juga termasuk makna ghulu, yaitu ghulu terhadap masalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang yang sikap ghulu terhadap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk contohnya adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallah inni lakhsyakum billah wa atqakum lillah, lakinni asumu wa afṭir, usalli wa arqid wa arqud, tazawwaj an-nisa, fa man raghiba 'an sunnati falaysa minni." Ketika beberapa sahabat datang ke rumah Rasulullah dan mereka tidak dapat Rasulullah di rumah, ketemu dengan istri Rasulullah, dan ketika mereka bertanya tentang ibadah Rasulullah, mereka mengetahui bahwa Rasulullah kadang tidur, dan sebagian malamnya tidur, sebagiannya salat, dan kadang beliau puasa, kadang tidak berpuasa. Mereka berkata, ada yang berkata di antara mereka, saya akan salat malam, tidak akan tidur. Ada yang berkata di antara mereka, saya akan puasa terus setiap hari. Dan ada yang berkata di antara mereka, saya tidak akan menikahi wanita. Ketika Rasulullah mendengar hal tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat marah, dan Rasulullah mengucapkan tadi ucapan, "Amma wallahi inni la akhsyakum lillah
wa atqakum lillah. Sungguhnya aku orang yang paling takwa kepada Allah, paling takut kepada Allah, yang paling takwa di antara kalian. Dan kata beliau, lakinni asumu uftir, saya kadang puasa, kadang tidak puasa, dan salat, istirahat, dan juga menikahi wanita. Dan barang siapa yang meninggalkan sunnahku, maka dia tidak masuk golonganku. Ini termasuk sama juga ketika Rasulullah melihat Zainab, lihat ada tali di masjid, tali di masjid dari atap. Beliau bertanya, itu tali siapa, Bu? Maka ada yang berkata itu untuk Zainab, ketika Zainab salat malam dan capek memegang tali tersebut supaya salat berdiri tetap. Maka Rasulullah SAW mengatakan hulu, meminta untuk dicabut tali tersebut, dan Rasulullah menyuruh kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah. Jika capek maka istirahat, jika ngantuk maka tidur. Ini rahimakumullah, semua masuk dalam makna al-ghulu fiddin. Terakhir rahimakumullah, jika telah kita mengetahui bahayanya al-ghulu, dan juga kita mengetahui bahwa al-ghulu fiddin, al-ghulu fil ulama was salihin, mengantarnya orang ke syirik billah wal iyadu billah, mengantarnya orang ke bid'ah dan membuat orang sesat, dan juga membuat orang jatuh dalam maksiat, sebagaimana contoh-contoh yang tadi saya sebutkan. Dan sebagaimana juga ucapan Syekhul Islam atau Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan rahimahullah taala bahwa syaitan rajim la'anahullah berusaha merusak setiap orang muslim dengan satu dari dua cara. Ada dua cara yang syaitan merusaknya manusia, yaitu pertama adalah sikapnya tafrid, yang kedua sikapnya ifrat. Ya, pada beliau naz'atan syaitan, yaitu tafritun wa idha'ah, yang kedua ifratun wa ghulu. Ini beliau sebutkan dalam kitab Al-Madaris, Madaris Salikin, jilid kedua halaman sekitar 517. Beliau mengatakan bahwa dua caranya syaitan merusak manusia, yaitu imma sikapnya tafriyat wa idha'ah. Tafriyat yaitu membuat orang malas beribadah, mengurangi ibadah, sehingga wa'idzubillah dia meninggalkan ibadah. Atau sikap yang kedua yaitu ifrat wa ghulu. Sikapnya ghulu. Sikapnya apa? Lebih batas. Syaitan, la'anahullah, dia melihat seorang. Jika melihat orang tersebut bahwa dia memang pada asalnya orang malas, maka dia waliyadzubillah berusaha menambahkan sifat ini pada diri orang tersebut, membuat dia malas salat sunnah, lama-lama dia malas salat jamaah di saf pertama, lama-lama orang juga akan malas datang di takbiratul ihram, lama-lama orangnya akan dilihat malas salatnya jamaah dari awalnya dia selalunya masbuk, lama-lama malasnya dia salatnya di belakang di masjid sendiri, lama-lama salatnya di rumah, ya kadang juga lama-lama atau sering dia jamaah. Begitu dia membesarkan ya sifat ini di dalam dirinya orang tersebut, sehingga ujungnya orang tersebut dia waliyadzubillah meninggalkan agama Allah waliyadzubillah, atau meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Kebaliknya, jika melihat orang bersikap keras, jika orang ada di dirinya adalah sifat hulu dalam agama, maka syaitan membesarkan sifat tersebut, sehingga orang itu dia dengan sifat hulunya dia bisa mentakfirkan orang lain, menghukumi orang lain dengan kufur, atau menghalalkan darahnya sebagaimana kaum al-khawarij wal-iyadu billah. Jadi ini juga termasuk faedah yang sangat kita harus perhatikan, supaya kita biidznillah subhanahu wa ta'ala kita selamat di dalam masalah ini. Kaum jahiliyah la'anahumullah, mereka kaum jahiliyah, kaum kufar Quraisy, mereka dahulu bersikap hulu terhadap Amr bin Luhai. Amr bin Luhai termasuk orang saleh, termasuk orang hebat di zamannya mereka, termasuk orang yang
dianggap orang penting di zamannya kufar Quraisy, ya, seperti memimpinnya. Ketika mereka menganggap dia adalah orang pemimpin yang baik, mengikutinya, maka Amr bin Luhai ini ketika pergi ke negeri Syam dan membawa Al-Lat wal Uzza, atau membawa Hubal ke Mekah dan menyuruh seluruh kaum Makkah beribadah ke Hubal dan mereka mengikutinya. Ini termasuk hulunya mereka terhadap Amr bin Luhai sehingga mereka jatuh dalam al-kufur wa syirik billah. Sama juga rahimakumullah hulu yang mereka terhadap Al-Lat. Al-Lat dalam tafsir Ibn Abbas adalah ada orang saleh yang mana dia membuat bubur di musimnya haji. Ketika di waktu dia meninggal, maka kaum kufar Quraisy beribadah ke kuburannya orang tersebut yang namanya Al-Lat. Karena Al-Lat dua tafsir. Ada Al-Lat dari kata la, Al-Lat yaitu dari kata Al-Latta, ya. Al-Lat itu membuat bubur. Ada juga dari makna kata Allah, ya. Kata apa? Allah hanya digantikan ta, digantikan ha dengan ta. Ini dua tafsir. Ini disebutkan dengan ringkas karena dua tafsir ini tafsir yang masyhur. Ada dengan makna Allah diambil seperti seperti Al-Uzza dari kata Al-Aziz, ya. Sama juga tadi Al-Lat dari kata Allah, cuma mereka merubahnya, menambah ta menjadi Al-Lata dan menjadi Al-Uzza. Baik, syahidnya di sini yaitu al-ghulu fiddin adalah merusak agama yang kufar Quraisy dan merusak juga agama orang-orang yang sebelumnya mereka dari Yahud dan Nasara dan juga kufar kaum Nuh, dan juga merusak agamanya orang yang menisbatkan diri ke agama Islam seperti kaum Syiah dan tasawuf dan juga al-Khawarij, asallallahu al-afwa wal-afiyah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita seluruhnya dengan perintahan yang jelas, qala fastaqim kama umirta wa man taaba ma'ak wa la tatghaw. Surat Hud ayat 112, Allah Subhanahu wa taala sangat jelas perintahkan kita fastaqim, yaitu perintahannya kepada Rasulullah SAW, itu perintahannya kepada beliau untuk kita fastaqim, beristiqamalah, ya. Kama umirta, sebagaimana telah kita perintahkan, sesuai dengan kita perintahkan, bukan engkau menambah, bukan engkau mengurangi. Kalau man taba ma'ak, dan orang-orang yang bertaubat bersamamu. Dan ini maknanya adalah walaupun orang berusaha beragama baik, tetapi pasti dia akan melakukan kesalahan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, "Wa man taba ma'ak", dan orang yang bertaubat orang yang salah, bertaubat kembali menjadi orang yang baik dan beragama. Qala wala tatghaw, dan jangan kalian jadi batas. Walaupun disuruh kita beristiqamah, disuruh disuruh kita mengikuti ajarannya Allah Subhanahu wa taala kama umirta Rasulullah SAW, tetapi juga jangan kita melebihi batas. Ini rahimakumullah makna al-ghulu. Mungkin ada yang bertanya, jadi sikap benarnya bagaimana terhadap ulama dan salihin? Jelas rahimakumullah, sikap yang benar terhadap ulama dan salihin adalah termasuk pertama, kita mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mencintai mereka bukan dengan sikap ulu, mencintai mereka karena mereka beragama, karena mereka adalah alim, karena mereka adalah orang saleh, orang baik, tetapi cintanya kita kepada mereka bukan maknanya kita mendahului seluruh ucapannya mereka atas syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga termasuk seorang alim, haknya seorang alim yaitu kita mengetahui kadarnya alim. Maknanya adalah menghormati alim tersebut. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim ala al-abidi kafadli ala adnakum, kafadli ala adnakum. Faqala sallallahu alaihi wasallam, laysa minna man lam yujil kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu, kama 'ala Imam Ahmad rahimahullah taala. Jadi termasuk haknya seorang alim
Ya, yang pertama adalah mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mengagungkan mereka karena mereka berilmu, dan kita yang ketiga adalah kita menghormati mereka karena mereka juga berilmu, dan juga yang keempat yaitu kita mendoakan mereka baik, ya, mendoakan untuk mereka kebaikan, mereka mengampuni, kita mendoakan supaya Allah mengampuni kesalahan yang mereka, masukkan mereka ini ke surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sering mengucapkan qala fulan rahimahullah, qala fulan rahimahullah, ghafarallahu lah. Sama juga termasuk yang kelima, yaitu membelanya mereka dengan benar, membelanya mereka dengan benar, bukan bukan membelanya mereka dengan ta'assub, dengan membenarkan kesalahannya mereka, membela mereka dengan kebenaran, dan juga termasuk haknya mereka, yaitu kita dengan apa namanya, husnudzan, husnudzan dengan ucapannya mereka, perbuatannya mereka. Asalullah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana jami'an bima kunna wa an yaj'alahu hujjah lana la hujjah alaina. Jadi insya Allah dengan apa yang telah saya sebutkan, insya Allah telah jelas makna al-ghulu fi ad-din wal ghulu fi as-salihin. Telah saya sebutkan bahwa al-ghulu fi as-salihin adalah dari zamannya dulu, dari zamannya kufar kaum Nuh, sebagaimana asar Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu Allah dalam tafsirnya qaul subhanahu wa ta'ala wa qalu tarunna alihatakum wa waddan wa aswa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra, yang mana beliau sebutkan bahwa mereka adalah nama-nama orang saleh, dan mereka mengagungkan orang saleh tersebut sehingga mereka beribadah kepadanya mereka. Dan sebutkan juga rahimakumullah bahwa al-ghulu fiddin menjadinya sebabnya kaum Yahudi dan Nasara mengangkat nabinya mereka, menjadikan mereka sebagai Tuhan, sebagai ilah, asallallahu as-salamah, dan juga al-ghulu fiddin menjadi sebabnya banyak firqah sesat termasuk kaum Syiah dan juga rahimakumullah as-sufiyah dan khawarij. Dan di zamannya kita wallahu musta'an sebagian orang yang mana pada asalnya mereka mengikuti sunnah, tetapi dengan ghulunya mereka, mereka mengangkat ulama, mengangkatnya ulama, menjadikan ulama seperti orang-orang yang tidak pernah salah, seakan-akan mereka rasul, nasallallahu al-'afwa wal 'afiyah, atau kebaliknya mencela ulama seperti Haddadiyah dan Hajuriyah. Itu seluruhnya al-ghulu, ghulu dalam masalah agama. Sama juga al-ghulu yang terhadap guru, terhadap ustaz. Nasallallahu as-salamah. Sebab-sebab ghulu adalah sangat banyak. Pada asalnya adalah al-jahl bid-din. Al-jahl bid-din itu adalah sebab besarnya membuat orang jatuh di dalam al-ghulu bid-din. Sama juga termasuk sebabnya adalah rahimakumullah mengikuti hal hawa wa syahawat. Itu juga sebabnya besar membuat orang jatuh dalam masalah al-ghulu bid-din. Kama qala Allah Subhanahu wa taala ayat yang tadi, qul ya al-kitab la taghlu fi dinikum wa al-haq فتتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Termasuk juga sebabnya ghulu fid din adalah sombong, sifatnya ujub, itu membuat orang wallahu musta'an jatuh di dalam al-ghulu fid din. Kama qala sallallahu alaihi wasallam tentang kaum Khawarij, inna fikum qauman ya'buduna al-abud hatta yu'jab bihim an-nas ويعجبهم أنفسهم يمرقون من الدين ملوك السهم الرمية. Ada di antara kalian, tentang Khawarij, Rasulullah bersabda, ada di antara kalian, mereka itu beribadah kepada Allah dengan semangat, sehingga banyak orang-orang itu menganggap mereka adalah orang yang paling baik, dan mereka juga ujub dengan apa yang mereka lakukan, dengan ibadahnya mereka sendiri, sehingga ujungnya mereka adalah dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah sampai sini biidznillah subhanahu wa taala, dan
Ya, kita bertemu insya Allah di majelis yang akan datang. Baik, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم